Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jaya. Izin memperkenalkan diri, nama Bapak adalah Dimas Fajar Saputra, selaku guru PJOK di sekolah ini. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Eh, Pada kali ini kita akan belajar mengenai atletik. Sebelumnya, untuk presensi nanti Bapak akan share di grup kelas setelah pembelajaran kita kali ini. Dimohon teman-teman untuk menyimak materi yang Bapak sampaikan agar bisa dipahami dengan baik. Oke? Apakah teman-teman sudah siap? Semoga selalu siap ya. Kapanpun dan dimanapun kita harus siap untuk kebaikan kita bersama. Baik, slide berikutnya. Nah, jadi kita kali ini akan belajar mengenai atletik lari jarak pendek. Mungkin dari teman-teman sudah pernah melakukan lari seperti jogging, lari memutari lapangan, itu semua adalah atletik ya, merupakan cabang atletik. Atletik sendiri merupakan gabungan dari olahraga fisik, lompat, lari, lempar. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai lari jarak pendek. Nah, sejarahnya lari itu bagaimana sih? Nah, sejarah lari bermula pada bangsa Yunani. Awalnya pasukan Persia mengalami kekalahan dari pasukan Yunani. Saat setelah kemenangan, raja memerintahkan seorang pasukan untuk membawa pesan. Pesan sejarah. Lari sesampainya di kota, ia berteriak dan meninggal dunia. Jadi, si raja memerintahkan seseorang untuk membawa pesan dan si pembawa pesan itu lari sekuat-kuatnya dan akhirnya meninggal. Untuk mengenang kemenangan perang tersebut dan menghormati si pembawa pesan tersebut, maka diadakanlah lomba lari dan semakin berkembang menjadi olahraga berprestasi modern hingga sekarang. Nah, itu secara singkat mengenai awal mulanya olahraga lari itu. Nah, pada kesempatan kita hari ini, kita akan belajar mengenai lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek sendiri pengertiannya adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Pelarinya bisa disebut sebagai sprinter. Nah, itu adalah pengertian singkat dari lari jarak pendek. Nah, teman-teman, apakah tahu berapakah nomor lari yang diperlombakan di kejuaraan nasional maupun dunia? Nah, jadi nomor lari untuk perlombaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, lari jarak pendek 100, 200, 400 meter. Yang kedua, lari jarak menengah 300, 800, mohon maaf, dan 1.500 meter. Dan yang terakhir, lari jarak jauh 5.000 meter, 10.000 meter, dan lari maraton 42.190 km. Nah, itu adalah ketiga jenis lomba lari yang sering diadakan di kejuaraan nasional maupun kejuaraan internasional.
Nah, untuk teknik sendiri, teknik lari jarak pendek sendiri, yang harus kita kuasai adalah teknik start. Teknik awalan yang harus kita pahami adalah teknik start, di mana teknik start menempatkan kaki tumpu pada balok start. Kaki yang kuat diletakkan di depan, letakkan tangan tepat di belakang garis start. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam sikap start ini? Yang pertama adalah letak tangan lebih lebar sedikit dari bahu. Jari-jari ibu jari membentuk huruf V terbalik. Kemudian bahu condong ke depan, sedikit di depan tangan, lengan lurus. Yang kedua, kepala sedemikian rupa sehingga leher tidak tegang. Mata memandang kelintasan kira-kira 2 meter atau pandangan di antara kedua tangan. Nah, yang ketiga, tubuh itu harus rileks agar tidak merasa kaku. Yang keempat, pikirkan, fokuskan pada aba-aba berikutnya. Nah, aba-aba dalam lari jarak pendek sendiri dimulai dari aba-aba bersedia, siap, ya. Jadi ada 3 ya, bersedia, siap, dan ya. Itulah teknik start. Teknik start sendiri ada 3. Yang pertama ada start jongkok atau bund start, di mana letak kaki belakang terpisah kira-kira 25 sampai 30 cm. Ujung kaki belakang ditempatkan segaris dengan tumit kaki muka bila dalam sikap berdiri. Jarak kaki dari garis start kira-kira di depan 45 cm, kaki belakang 70 cm, tergantung dari panjang lingkaran. Itu yang pertama ada start jongkok. Nah, yang kedua adalah start menengah atau kita biasa dengar start medium, di mana pada waktu sikap berlutut, letak lutut kaki belakang di samping ujung kaki depan. Jarak kaki dari garis start kira-kira kaki depan 30 cm, untuk kaki belakang 85 cm, tergantung dari panjang tungkai kaki pelari. Nah, yang terakhir, start jarak jauh atau long start, di mana pada waktu sikap lutut, letak lutut kaki belakang di samping bagian belakang dari tumit kaki depan. Jarak kaki dari garis start kira-kira 30 cm dan kaki belakang 100 meter. Jadi jaraknya agak panjang ya untuk jongkok jarak jauh ini, start jongkok jarak jauh ini. Nah, setelah kita mempelajari teknik start, ada start jongkok, start menengah, start panjang, kita belajar memahami pelaksanaan berlari. Bagaimana sih cara kita saat berlari dengan baik dan benar itu? Langkah-langkahnya yang pertama adalah langkah atau gerakan kaki selebar dan secepat mungkin. Yang kedua, pendaratan kaki pada ujung kaki. Yang ketiga, ayunan lengan rileks dan berirama dengan telapak tangan membuka. Yang terakhir, sikap badan agak condong ke depan. Nah, itu ada 4 poin yang harus diperhatikan saat kita berlari jarak pendek. Nah, yang terakhir ini adalah teknik akhiran finish dalam atletik lari jarak pendek itu. Finish itu paling penting untuk mengetahui siapa yang terbaik, siapa yang tercepat. Nah, jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan pada waktu pelari mencapai finish. Yang pertama adalah lari terus tanpa berubah apapun. Jadi fokus ke lintasan atletiknya,
lurus sampai ke garis finish, itu adalah fokus ya. Yang kedua adalah dada dicondongkan ke depan. Jadi dada sedikit dicondongkan ke depan supaya memudahkan gerak larinya. Yang ketiga, kedua tangan diayunkan ke bawah ke belakang atau dalam bahasa Jawa disebut ambyuk gitu. Agar kecepatan lari itu bertambah. Nah, yang terakhir adalah dada diputar dengan ayunan tangan ke depan atas sehingga bahu sebelah maju ke depan atau lazim disebut dengan the string. Nah, itu adalah teknik akhiran finish dalam lari jarak pendek. Nah, berikut Bapak akan menayangkan video teknik start yang tadi Bapak sebutkan ada 3, start jongkok, start menengah, start panjang ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan? Bagaimana merupakan awalan ban start atau mari di depan saya ini sudah ada garis start ya. Kemudian kita berdiri di belakang garis dengan posisi badan tegap seperti ini. Nah, yang pertama adalah kemudian start jongkok ke belakang ya. 1 2. Oke, seperti ini. Nah, untuk start pendek atau short start jarak kaki belakang dengan kaki bagian depan itu sangat pendek. Kita ambil posisinya ujung kaki belakang itu sejajar dengan tumit kaki depan. Seperti ini ya. Kemudian jarak antara kaki kiri dengan kaki kanan itu kurang lebih 1 kepal. Dari posisi seperti ini, setelah ujung kaki bagian belakang itu sejajar kurang lebih dengan tumit, kemudian kita turunkan badan dan ingat ya, posisi ujung kakinya harus menghadap ke depan. Tidak boleh ngebuka ke samping seperti ini, tapi harus ke depan. Oke, kita turunkan. Ini posisi bersedia ya, bersedia, turunkan. Ini posisi bersedia, tangannya membentuk huruf V terbalik. Oke, lututnya melebihi ujung kaki bagian depan. Lututnya melebihi ujung jari kaki kiri bagian depan. Itu yang pertama adalah short start atau start jongkok. Nah, untuk apa siap, panggul diangkat. Iya atau go. Gerakan kaki belakang ke depan dan ayunkan tangannya, lakukan gerakan lari. Jadi untuk apa-apa pertama siap, posisi tangan membentuk huruf V dan saat bersedia, posisi panggul. Siap. Ya. Oke, nah itu tadi gerakan short start ya, atau ban start atau start pendek. Ambil jarak ke belakang dan yang kedua adalah posisi start medium atau menengah. Itu berada sejajar dengan ujung kaki bagian depan. Dan tangan untuk rupi seperti ini ditempel di belakang dari start. Seperti ini. Ini medium start. Pandangan lurus ke depan, kemudian untuk pandangan lurus ke depan. Siap. Angkat panggulnya harus lebih tinggi daripada kepala. Dan ya, lari. Kemudian saat posisi bersedia, panggul diangkat. Dan saat dia, silakan lari. Sekarang gerakan yang long start. Kalau long start sama seperti tadi. Dan yang terakhir ini adalah gerakan start long start atau start panjang. Nah, posisikan sekarang lututnya ketika diturunkan itu sejajar dengan tumit. Kalau tadi kan kalau short start yang sejajar dengan tumit adalah ujung kaki depan. Oke. Tapi kalau yang sekarang adalah lututnya ketika diturunkan, lututnya harus sejajar atau lebih jauh daripada tumit, belakang. Contoh ini seperti ini. Ini long start. Kemudian atau lebih jauh lagi. Oke. Oke, seperti ini. Bersedia. Siap. Ya. Oke, ya, kurang lebih seperti itu tadi penjelasan.
Nah, tadi adalah video bagaimana cara kita melakukan start pendek, start menengah, dan start panjang. Itu adalah videonya. Nah, berikut bagaimana sih kesalahan lari jarak pendek biasa yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan start lebih dari 3 kali. Yang kedua adalah mengganggu dan memasuki lintasan lari atlet lain. Dan yang terakhir adalah keluar dari lintasan. Itu adalah beberapa kesalahan lari jarak pendek. Hmm. Baik, itulah sedikit pembelajaran lari jarak pendek yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan jelas. Untuk penugasan, yang pertama, silahkan kalian kerjakan soal pilihan ganda, dijawab di kertas, kemudian dikumpulkan di WhatsApp group. Untuk soalnya nanti Bapak akan kirim di grup kelas ya. Yang kedua, membuat video teknik start jongkok, medium start, dan long start. Silakan kalian pilih salah satu saja. Oke, membuat video tekniknya, berarti tekniknya saja berarti. Mungkin itu saja penugasan yang bisa Bapak sampaikan ke kalian. Nanti bila mana ada yang perlu ditanyakan, silakan di grup WA saja ya. Demikianlah pemaparan materi lari jarak pendek ini. Bila mana ada salah kata dan ucapan, Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.